Hai, jumpa lagi di Jaga TV TV. Nah, di kesempatan kali ini kita sudah kehadiran smartphone terbaru dari Samsung. Ini adalah Samsung Galaxy S21 Ultra. Dan ini baru aja nyampe, dan setelah saya testing beberapa saat, saya ngerasa, wow, ini akan banyak sekali yang akan bisa kita bahas di smartphone ini. Tapi kita rencana akan membuat video tentang S21 series ini menjadi beberapa konten, karena untuk review fullnya menurut kita ini akan terlalu panjang. Jadi oleh karena itu kita akan mulai dulu untuk video pertama kali ini. Ini segmen favorit kalian kan kalau lagi lihat review kita. Ya, ini adalah tes gamingnya S21 Ultra. Bagaimana sih hasil tes gaming dari Exynos 2100 ini? Yuk kita lihat. Oke, sebelum kita mulai, saya mau jelasin dikit nih. Kalau Samsung itu tidak menjual Samsung Galaxy S21 Ultra ini sebagai smartphone khusus gaming ya teman-teman. Perlu diingat itu. Jadi kita nggak bisa menilai sebuah smartphone itu cuma dari performa gamenya aja. Sebuah smartphone itu terutama ini flagship ya, itu harus dinilai dari sebuah paket secara keseluruhan. Jadi jangan jadikan hasil tes gaming kita kali ini nih sebagai tolak ukur untuk pemakaian sehari-hari ya. Untuk tes game kali ini kita pakai yang lumayan berat-berat soalnya gamenya. Jadi tentunya ini akan membuat smartphone-nya bekerja menjadi sangat keras. Tapi namanya smartphone flagship sejati, tentunya harus bisa banyak hal dong. Salah satunya ya kemampuan gamingnya. Dan dengan harga yang ditawarkan, kita pun berharap SoC yang dipakai adalah kelas teratas yang bisa diberikan oleh Samsung. Dan namanya SoC kelas atas, harusnya kencang juga dong performanya. Oke, jadi di sini kita nggak akan bahas soal desainnya dan spesifikasinya. Untuk kalian yang pengen tahu soal itu, kalian bisa cek video kita sebelumnya di preview Samsung Galaxy S21 series. Bisa cek langsung aja di video itu. Nah, jadi topik pembahasan kita kali ini sederhana aja. Yang pertama itu kita akan mulai dengan perbandingan dengan S20 Ultra. Jadi di tangan saya sudah ada S20 Ultra juga nih, untuk kita bandingkan seperti apa performanya. Untuk perbandingannya kita pakai game apa aja? Yang pertama kita pakai game Genshin Impact, lalu ada Shadowgun Legends dan juga Minecraft. Lalu topik berikutnya kita akan masuk ke tes game tambahan untuk S21 Ultra ya. Jadi game tambahannya ada apa aja? Yang pertama ada PUBG Mobile, ada Honkai Impact 3, ada Dead Trigger 2 dan ada Standoff 2. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan berikutnya ke daya tahan baterai untuk skenario gaming di keduanya. Lalu kita juga akan lihat suhunya seperti apa. Oke, sekarang kita bahas dulu setup gaming yang kami pakai seperti apa. Jadi untuk yang pertama, kita main di ruangan ber-AC. Itu mesti diingat. Lalu kedua, suhu ruangan kita jaga di kurang lebih 25 derajat Celcius. Hasil tes performa sangat tergantung dengan suhu ruangan ya teman-teman. Jadi kalau kalian ngegame di situasi misalnya siang-siang atau panas atau di ruangan tanpa AC, kemungkinan besar kalian akan mengalami peningkatan panas yang lebih cepat. Lalu kita pakai tools performance analysis. Ini pakai PerfDoc untuk melihat performance-nya seperti apa. Kemudian demi mempermudah kalian supaya mengerti, kita akan mempresentasikan data FPS-nya aja dulu ya. Walaupun sebenarnya game testing itu sebenarnya nggak sesederhana itu. Kemudian untuk game boosternya, Samsung ini kan punya fitur game booster di One UI-nya. Ini kita nyalakan karena dia juga on by default. Kita nggak bisa disable. Bisa sih sebenarnya disable, cuman itu perlu ngoprek dikit. Kami memutuskan untuk tetap pakai game booster ini karena dengan pola pikir seperti ini yang kami pakai. Ini adalah fitur dan performa yang Samsung tawarkan untuk kalian. Jadi ya alangkah baiknya kita pakai dan juga menghindari ada hal-hal yang tidak wajar terjadi. Kalau misalnya kita oprek dan ada hal-hal aneh terjadi, itu bisa kemungkinan dari salah kita juga. Oke, sekarang kita masuk ke perbandingan dengan S20 Ultra. Kita mulai dari game yang pertama dulu, Genshin Impact. Untuk settingnya kita pakai setting highest dan FPS-nya kita setel di 60. Untuk skenarionya kita diamkan 30 menit di kota Liyue, keduanya di lokasi yang sama. Jadi seharusnya ini lebih fair untuk perbandingan yang sama persis ya. Jadi kalau kita mainkan itu variabel pengujiannya itu bisa jadi terlalu random. Keduanya pasti ada frame drop di beberapa skenario. Dan di tes kali ini kita cuma mau lihat FPS-nya yang bisa dicapai dan dalam jangka waktu berapa lama. Oke, untuk hasilnya sendiri terlihat kalau dari awal S20 Ultra itu memang agak kesulitan untuk dapat FPS di 60. Jadi setelah sekitar 6 menit, kelihatan juga kalau S20 Ultra itu udah mulai throttle atau frame drop yang lumayan nih. Dari awal yang 40-an FPS, sekarang cuma dapat 25 sampai 30 FPS. S21 Ultra bisa mempertahankan FPS-nya di 60 dari awal, dan dia baru akan throttle itu di sekitar 10 menitan. Jadi ini pertama performanya lebih kencang, jelas kita bisa lihat, dan juga kestabilannya lebih tahan lama ketimbang Exynos 990. Jadi ini sebuah peningkatan yang lumayan yang dibawa oleh Exynos 2100 ya. Oke, untuk game berikutnya kita coba Shadowgun Legends. Untuk setting kita setting di high grafiknya dan FPS-nya kita setel di 60. Game ini umumnya support frame rate tinggi ketika sudah masuk battle. Jadi ketika lagi di hub dia biasa cuma 60 FPS. Nah, baik di S20 Ultra maupun S21 itu memiliki masalah yang sama untuk di game ini. Jadi untuk menit-menit awal, jadi di skenario awal itu dia bisa menaikkan frame rate-nya lebih dari 60 FPS. Jadi bisa sampai 90-an sampai 100, tapi masalahnya ini kurang optimal di sini. Seperti yang kalian lihat grafiknya itu naik turun.
Dan lucunya ketika sudah momen tertentu dia akan melock FPS itu di 60. Jadi di belakang-belakang itu stagnan 60 FPS. Nah, yang bikin beda S21 Ultra dan S20 Ultra, pas lagi udah momen di lock 60 FPS-nya, terlihat kalau di S21 Ultra itu lebih stabil performanya ketimbang di S20 Ultra. Lalu untuk game berikutnya kita coba Minecraft. Dan di sini kita setel render distance-nya di 16 chang. Kemudian dari hasilnya sendiri terlihat kalau di S20 Ultra itu dia kesulitan untuk mencapai di atas 100 FPS. Dan di S21 Ultra ternyata juga kurang stabil juga dan grafiknya itu naik turun. Jadi yang bikin beda adalah FPS tertingginya bisa sampai 102 FPS kalau di S21 Ultra. Jadi turun pun jadi itu rata-rata di 70 sampai 100. Sedangkan kalau di S20 Ultra yang Exynos 990 itu dia FPS tertingginya rata-rata cuma dapat di 80-an aja, 80 sampai 90. Oke, masuk ke tes game tambahan untuk S21 Ultra, kita cobain PUBG M. Lalu untuk settingnya kita setel di Smooth Extreme. Sayangnya untuk opsi HDR Extreme, Smooth 90 FPS, Ultra HD itu belum bisa untuk sekarang. Jadi perlu diingat hal-hal seperti ini adalah masalah optimasi dari developernya juga. Mengingat SoC Exynos 2100 ini masih sangat baru. Jadi kita nggak bisa bilang ini bukan berarti prosesor yang nggak kuat, bukan gitu cara pikirnya. Jadi perlu waktu untuk developer PUBG juga untuk mengoptimalkan Exynos 2100 ini. Kemudian untuk skenario-nya kita tes di stage klasik Erangel dan kita main satu match sampai selesai kurang lebih 25 menit. Untuk hasilnya seperti ini. Rata-rata kita dapat di 57 sampai 60 FPS. Menurut saya sih ini udah enak banget, ditambah gyro-nya juga aman, mulus. Dan touch response-nya juga buat saya sih udah enak banget, jadi sangat presisi dan touch delay itu hampir nggak berasa. Kemudian untuk game berikutnya kita tes juga Honkai Impact 3. Untuk settingnya by default udah nyala di nomor 4. Ini artinya rata kanan mentok, setting tertinggi lah intinya. Untuk skenario-nya kita pakai di open world post Honkai Odyssey, hasilnya itu sekitar 30 sampai 45 FPS di scene berat. Contohnya di area air mancur ini di tengah kota. Memang belum ada sih smartphone Android yang bisa handle game ini rata 60 FPS di semua skenario. Tapi dengan performa seperti ini harusnya player Honkai Impact udah puas banget lah. Karena ini cuma di scene-scene tertentu aja yang bebannya luar biasa berat. Tapi untuk skenario medium atau ringan itu lancar kok di 60 FPS. Lanjut ke tes game berikutnya, kita tes Dead Trigger 2. Jadi ini biasanya jadi pilihan kami kalau nyari game di atas 60 FPS. Karena umumnya sering jalan di smartphone layar refresh rate tinggi. Dan untuk setting defaultnya aja dia langsung nyala ke 120 FPS. Hasilnya gimana? Hasilnya pun rata di 120 FPS. Jadi, mantep banget buat kalian yang pengen ngerasain gaming 120 FPS di smartphone dengan layar 120 Hz. Kemudian tes game berikutnya, ini adalah salah satu permintaan dari audiens kita juga. Dari kemarin banyak yang komen, cobain dong kalau game refresh rate tinggi atau FPS tinggi itu judulnya Standoff 2. Oke, akhirnya kita coba. Setelah kita lihat, ini ternyata game first person shooter ya pada umumnya. Cuman saya ngerasa feel-nya ini mirip banget ya sama Counter Strike. Pakai ada CT sama TRU-nya segala lagi. Tapi uniknya ini adalah dia bisa disetel di 120 FPS dari dalam settingnya. Jadi kita setel di 120 FPS dan settingnya kalian bisa lihat di screenshot berikut ini. Hasilnya itu lancar cuy, di kisaran 120 FPS. Ini salah satu game yang menarik untuk kita tes game frame rate tinggi nih. Mantap. Nah, pembahasan berikutnya kita masuk ke daya tahan baterainya. Gimana daya tahan baterai kedua smartphone ini nih. Jadi untuk testingnya kita pakai Genshin Impact selama 30 menit. Untuk S21 Ultra kita dapat itu dari 53% ke 40% dalam waktu 30 menit. Jadi kurang lebih habis 13%. Untuk S20 Ultra itu juga habisnya ternyata di 14%, mirip-mirip untuk daya tahan baterainya ternyata. Lalu kita tes juga untuk PUBG Mobile 30 menit di settingan Smooth Extreme. Kita dapat di S21 Ultra untuk 30 menit PUBG itu mengkonsumsi baterai 10%. Kemudian untuk S20 Ultra juga 10% ternyata mirip-mirip. Mengingat juga kapasitasnya juga sama-sama 5000 mAh. Nah, lanjut ke pembahasan soal suhu. Untuk testing suhu, kita pakai Genshin Impact 30 menit, itu paling gampang. Ini game memang gila banget sih. Nah, walaupun 30 menit testingnya, tapi kita cek juga di 10 menit pertama, teman-teman. Jadi untuk S21 Ultra, seperti kalian lihat ini di bagian layar, terpanasnya itu di bagian atas dekat kamera selfie, itu 48 derajat Celcius. Untuk bodi belakangnya, terpanas di 48 derajat Celcius. Lanjut ke S20 Ultra, di bagian layarnya itu terpanas di 47 derajat Celcius. Kemudian untuk bodi belakangnya itu 46 derajat Celcius. Tapi walaupun suhunya terlihat mirip-mirip,
Kalian bisa lihat di grafik FPS tadi, kalau performanya itu lebih tinggi di S21 Ultra. Di S20 Ultra yang Exynos 990, itu walaupun suhunya segitu, tapi FPS-nya juga ngedep-ngedep. Dia kesulitan untuk dapat FPS di 60. Kemudian gimana setelah 30 menit? Ternyata di S21 Ultra, layarnya itu di bagian terpanasnya masih 48 derajat Celcius. Untuk bodi belakangnya terpanas di 47 derajat Celcius. Untuk S20 Ultra, untuk bagian layar itu terpanas di 47 derajat Celcius. Kemudian di bodi belakang terpanas di 46 derajat Celcius. Suhu tetap mirip walaupun setelah 30 menit, tapi terlihat kalau memang di 10 menit awal itu dia mulai throttling dan dia menurunkan performanya, jadi supaya nggak melewati batas limit suhu ini. Oke, jadi itu dia tes gaming di S21 Ultra dan di S20 Ultra. Jadi gimana menurut kalian? Udah oke? Kita melihatnya sih ada perkembangan yang cukup bagus dari Samsung dibandingkan dengan SoC generasi sebelumnya. Paling PR berikutnya adalah tinggal optimasi dengan developernya aja ya, supaya pengalaman gaming itu lebih stabil lagi. Namun perlu diingat, performa tinggi ini juga mengakibatkan suhu yang lumayan tinggi. Jadi kalau kalian memang gaming hardcore banget, kalau bisa pakai cooling fan ya, atau kipas gitu, supaya smartphone-nya lebih adem lagi. Oke, jadi sekian dulu untuk video kali ini. Buat kalian yang mungkin masih ada penasaran soal S21 Ultra, kalian bisa tanyakan di kolom komentar di bawah. Jadi mungkin kita akan jawab di video berikutnya. Jadi oke, terima kasih untuk yang udah nonton dari awal sampai akhir. Saya Chris dari Jagat TV TV. Bye-bye.